Ya pemirsa, selamat sore. Saya ucapkan hari ini hari Selasa 24 Desember 2024 dan besok adalah hari Natal bagi seluruh umat Kristiani yang merayakan. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal, Merry Christmas, kepada seluruh saudara-saudari saya yang Kristiani yang merayakan. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa bersama kita semua. Amin. Ya, itu aja. Maaf, agak sedikit kurang sehat. Sore ini kita bicara topik yang nyantai dikit lah ya. Teman-teman tahu nggak, sebenarnya saya itu memang punya hobi dan punya senang di mobil. Cita-cita saya yang lain adalah kepengen koleksi banyak mobil. Tapi bukan sekedar mobil itu dikoleksi, tapi saya pakai gitu loh. Memang ada mobil-mobil yang memang saya beli tujuannya memang untuk dipakai hari-hari. Tapi ada juga mobil-mobil yang saya pakainya untuk momentum tertentu gitu loh. Contohnya mobil-mobil yang klasik, mobil tua, mobil antik ya, maupun mobil-mobil yang harganya lumayan wah lah ya. Saya jujur aja, kalau mobil tua yang saya pengen punya ya, nomor satu ya jelas VW Kombi ya kan, Kombi Microbus. Cuman saya susah dapatnya. Kenapa? Karena yang beredar di pasaran mobil bekas itu bukan yang microbus. Bukan yang microbus, tapi transporter atau kombi biasa gitu loh. Bedanya di mana? Bedanya ada di ini, kebetulan saya ngincernya yang T2 ya. Bukan yang Dakota atau T1, T2 yang bay window julukannya. Nah, sedikit sejarah nih. VW Transporter itu kan sudah ada 7 generasi, walaupun generasi ketujuhnya terbagi menjadi 2 ya. Ada VW Multivan T7 yang bertransformasi menjadi mobil penumpang murni yang dibangun dengan platform MQB kalau nggak salah. Dan ada VW T7 Transporter yang masih berjati diri sebagai mobil serbaguna gitu loh. Bisa ngangkut barang, tapi bisa juga ngangkut orang. Bisa juga ngangkut keduanya. Nah, bedanya VW T7 yang Transporter ini, dia adalah rebadge dari Ford Transit Custom di Eropa sana. Mesinnya pun juga menggunakan mesin dari Ford, bukan mesin dari VW. Jadi semuanya, hampir semua itu dari Ford, karena memang dirakitnya di pabrik Ford di Turki. Yang membedakan cuma beberapa detailing aja supaya kesannya VW banget. Tapi sisanya itu adalah sebuah Ford Transit Custom atau Ford Tourneo Custom yang diberi baju Volkswagen. Karena memang Volkswagen atau VW dan Ford ini memang punya kerjasama untuk kendaraan komersil. Dengan proyek pertamanya adalah VW Amarok generasi kedua,
itu adalah rebadge dari Ford Ranger T6.2. Ford Ranger T6 generasi yang kedua. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk generasi terbarunya VW Transporter yang terbagi menjadi 2. Nah, kalau sisanya 6 generasi sebelumnya murni bikinan VW sendiri, ya. Meskipun secara esensi Transporter T6 itu adalah major facelift dan major change dari VW Transporter yang generasi ke-5 atau VW T5 yang pernah dijual di sini di Indonesia. Harganya masih tinggi. Dia harganya bertahan, dia harganya nggak turun, masih agak tinggi harganya. Harga secondnya agak tinggi dan mobilnya ada apa ya, kalau boleh dibilang susah keluar showroom mobil bekas karena pertama mungkin karena kendala bengkel spesialis VW yang sebenarnya kalau di Jakarta ini bengkel spesialis VW itu banyak. Dekat sini ada tuh di sampingnya Masjid Al-Muflihun, Tanah Kusir, dekat sini. Itu kan bengkel spesialis VW. Kemudian tuh ada bengkel spesialis VW yang pernah disambangi Om Mobi di daerah mana tuh, Cilandak ya, Cilandak. Itu juga ada. Cuma mungkin orang males melihara VW itu karena nggak mau ribet, ya kan? Pertama nggak mau ribet, yang kedua mungkin karena kendala spare part, ya. Spare partnya mungkin spare part dan biaya jasa perbaikannya mahal, mungkin saya nggak tahu juga. Ya kalau dibandingkan dengan Mercedes-Benz, BMW, bahkan saudara satu grupnya VW atau Audi, ya sebenarnya VW itu biaya servisnya nggak seberapa sih, gitu loh. Asumsi saya ya, saya nggak tahu benar apa enggaknya. Soalnya saya belum lihat dari testimoni dari teman-teman yang punya mobil VW atau Volkswagen. Jadi saya nggak bisa ngomong lebih lanjut gitu loh. Cuma orang sini tergolong memang kalau udah beli mobil bekas pasti menghindari yang namanya beli mobil bekas brand Eropa. Kenapa? Karena mereka nggak mau kehalang, mereka nggak mau kantongnya cekak dengan perawatan, pajak yang harganya ya lumayan lah dari kita beli harga secondnya, mungkin ya gitu teman-teman. Saya nggak tahu juga ya, terlepas dari benar apa enggak, ya ini hanya sekedar asumsi liar saya aja sih ya, karena saya nggak tahu juga gitu. Nah, kembali lagi, VW Transporter T1 ya atau Type 2 itu keluar dari 1949. Kenapa dijuluki VW Dakota? Karena kaca depannya itu sama persis kayak pesawat Dakota DC-3. Di Indonesia ini kita bisa lihat 2 pesawat DC-3 yang asli, bukan monumen ya. Yang satu adalah punyanya Garuda Indonesia, ditaruh di Anjungan Aceh, Taman Mini Indonesia Indah. Itu ya asli, bukan monumen. Yang kedua ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dijadikan monumen itu. Itu pesawat asli. Pesawat Dakota DC-3 asli punyanya TNI Angkatan, sekarang namanya TNI Angkatan Udara.
Angkatan Udara ditaruh di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Itu pesawat asli, kan monumen. Pesawat asli yang dijadikan monumen oleh pemerintah Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Tengah di Palangkaraya. Di Kalimantan Tengah, sorry. Ya, Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu lokasi jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 di tahun 2014. Ya, sudah 10 tahun. Nah itu. Nah, kalau VWT T1 ya, itu banyak banget variannya. Banyak variannya. Ada yang biasa, ada yang microbus, ada yang samba, ya, ada yang 23 windows, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, yang punyanya siapa itu? Ripat Sungkar itu kalau saya nggak salah itu yang tipe samba, kalau saya nggak salah. Itu mobilnya jarang banget ada ya, jarang banget. Karena tergolong antik mobilnya. Nah, membedakannya yang mana dengan yang biasa dengan yang microbus? Lihat yang jok depan. Kalau jok depannya nyatu, bench seat, itu udah pasti microbus. Tapi kalau misah, dia kombi. Nah, yang kedua, yang T2 yang saya incar, dijuluki bay window karena sudah nyatu kacanya, nggak bisa. Dia diproduksi dari tahun 67 sampai 79. Kalau yang, nah ini kalau di Indonesia macem-macem, ada kombi Jerman, ada kombi Brazil. Nah, saya ngincernya kebetulan yang kombi Jerman, yang keluaran tahun 67 sampai 79. Nah, ngebedainnya gimana yang T2 ini? Lihat bangku depan. Kalau bangku depannya biasa, kepisah gitu ya, itu dia kombi. Suspensinya dia memang agak sangat keras banget. Tapi kalau yang udah bangku depannya 2/3 bench seat, nah itu microbus. Itu yang saya incar. Kenapa? Karena dia orientasinya ngangkut orang dan bantingan. Suspensinya konon katanya lebih empuk dibandingkan yang kombinya. Itu yang saya incar dan susah sekali nyarinya. Karena saya biasa nyari di OLX dan beberapa marketplace mobil bekas lain, selalu dapatnya yang kombi, yang jok depannya misah. Pak, lalu kenapa Pak ada kombi Brazil? Jadi gini, setelah VW kombi T2 kelar produksi tahun 79, di Indonesia ini VW kombi itu masih diproduksi dengan wujud bay window, bay window, tapi dengan penampilan fisik VW T1 yang pintu sampingnya itu dibuka kayak lemari di rumah. Iya, bandor kalau orang bilang. Kalau T2 Jerman itu kan sliding door, pintu geser ya kan? Kayak MPV modern zaman sekarang. Ya. Ada banyak yang menggunakan sliding door, pintu geser. Nah, kalau kombi Brazil itu adalah VWT1 sebenarnya, VW Dakota yang oplas. VW Dakota oplas pakai muka kombi bay window. Dimensinya memang kecil. Panjangnya aja kalau VW T1 itu 4,2 meter. Kalau
kombi Jerman 4,5 meter, 4,5 meter, lebih besar. Makanya itu yang membedakan kombi Brazil, T2 Jerman dengan T2 atau kombi Brazil. Kalau T2 Brazil, kombi Brazil itu adalah VWT1 yang oplas, mukanya T2 gitu. Itu saya nggak minat kalau udah kayak gitu, nggak minat karena nggak fleksibel juga. Mendingan yang sliding door aja, yang kombi dari Jerman. Nah kalau kombi Brazil ini diproduksi dari tahun 80 sampai dengan tahun 86 di Indonesia. Bahkan ada varian yang lebih gokil lagi, namanya kombi Clipper. Nah dia sudah dipasang AC, bedanya udah dipasang AC by default. Defaultnya udah dipasang AC. Tapi kalau kombi biasa, itu AC-nya pasang sendiri. Wah banyak kok yang bisa masang AC mobil di dekat-dekat wilayah tempat tinggal saya, banyak. Terutama banget yang terkenal itu ada di dekatnya ITC Fatmawati. Itu bisa tuh buat masang AC mobil. Buat masang AC mobil bisa. Buat masang AC mobil bisa itu. Di dekatnya itu. Nah itu. Jadi lumayan tuh buat mobil-mobil tua yang bawaannya nggak pakai AC, itu bisa dipasang AC di sana. Ada satu lagi yang mobil langka yang saya incar, Toyota FQ15 atau FQ10, no matter apapun itu ya. Ada di OLX Mobil, saya kaget. Posisi mobilnya ada di sebuah showroom mobil bekas di daerah Bekasi, Jawa Barat ya. Ya mohon maaf, lokasi nama showroom mobilnya saya tidak sebutkan ya, karena teman-teman juga pasti sudah banyak yang tahu dan sudah baik nonton. Jadi saya tidak bisa tidak sebutkan ya. Sama halnya seperti alamat markas Motomobi. Saya tahu sebenarnya di mana, dan memang udah bocor ke Google, markas Motomobi itu ada di mana, di Kemang Timur, pindah dari Tarogong, Cilandak. Karena waktu itu kan nyatu dengan bengkel Motomobi itu. Bengkel Motomobi di sana memang spesialisasi utamanya menturbokan mobil-mobil yang tidak berturbo dan swept engine. Itu garapannya Om Yongki. Kalau nggak salah bengkelnya pindah ke, kata Om Mobi sih pindah ke Bintaro, cuman nggak tahu di mana Bintaronya gitu loh. Pengen sih nyambangin sesekali gitu. Apa udah pindah? Nggak tahu juga sih. Kalau sebelumnya di Tarogong, tempat di Tarogong sana deket JIS, depannya kantor lurah Tarogong. Kalau ini pindah ke daerah Kemang Timur. Nah cuma kan Om Mobi kan kadang-kala nyensor kan, supaya ya mungkin nggak diketahui halayak ramai, padahal sebenarnya udah bocor di Google bahwa markasnya Motomobi itu ada di daerah Kemang Timur, lebih tepatnya daerah Kemang Timur. Nomor ya pokoknya nomor berapa itu ya nggak bisa saya sebutkan. Pokoknya kalau mau tahu daerahnya, ada di daerah Kemang Timur, Jaksel ya. Kalau nomor berapanya, nah itu maaf saya nggak bisa sebutkan, itu nanti malah bermasalah nanti saya. Pokoknya itulah daerah Kemang Timur gitu. Nah makanya saya kaget juga loh, ada Toyota FQ10 yang memang informasinya minim teman-teman. Bahkan di Wikipedia yang bahasa Inggris aja itu informasinya nggak ada. Dan sumber-sumber literasi lain pun juga nggak banyak yang memuat tentang
Toyota FQ10, FQ15, HQ15 nggak banyak yang dimuat. Yang jelas kalau muatannya secara umum itu adalah salah satu truk yang dipakai oleh pasukan bela diri Jepang atau JSDF, Japan Self Defense Force, tepatnya JGSDF, ya, Japan Ground Self Defense Force, ya, itu apa, pasukan darat bela diri Jepang, ya, pasukan darat bela diri Jepang. Nah itu, kalau di Indonesia mungkin setara dengan TNI Angkatan Darat, ya, setara dengan TNI Angkatan Darat itu. Nah itu jadi salah satu truk yang pernah dipakai di militer Jepang. Ternyata ada di sini loh. Ada di sini. Konon katanya ada 3 unit yang ada di Indonesia. 2 katanya di museum, tapi di museum mana saya nggak tahu, ya. 1 dijual. Harga awalnya tadinya 650 juta. Tahunnya tahun 1958 kalau nggak salah. Tua banget ya. 58 berarti umur mobilnya 60. Kalau kita gunakan tahun 2025, 67 tahun mobilnya. Udah tua banget ya. Iyalah. Mobil antik itu jatuhnya. Tapi bentar ya, saya pipis dulu, nanti sambung lagi. Oke, welcome back. Kita terus lagi teman-teman ya. Itu saya kaget ada loh. Ya kan? Jadi harga awalnya tadinya 650 juta. Lumayan loh untuk mobil tahun 50-an. Karena masa produksinya Toyota yang ini, FQ10, FQ15, HQ15 ini, dia diproduksi dari, kalau saya nggak salah, dari tahun 1905. Koreksi ya kalau salah ya. Saya mesti buka data lagi nih. Betulan HP saya 1, jadinya nggak bisa buka data. Tapi kalaupun HP saya 2, keadaannya begini, motor matanya rabun, ya, yang ngendara motor matanya pada rabun, susah juga sambil buka data, ya. Kalau nggak salah itu diproduksi dari tahun 1958 sampai 1965, ya. Jadi hanya diproduksi 7 tahun. Dan dia kalau nggak salah mesinnya ada yang menggunakan mesin diesel H3000 sekian cc 6 silinder NA, bukan turbo. NA, naturally aspirated, bukan turbo. NA. Pokoknya minim banget informasi ya. Yang jelas pernah dipakai sebagai kendaraan militer Jepang, diproduksi dari tahun 58 sampai 65, 1958 sampai 1965, ya. Dan mobilnya ini lebih besar daripada Land Cruiser generasi pertama, atau Toyota Jeep BJ dan Toyota Jeep BJ dan Toyota Jeep FJ. Itu susah, itu mobilnya sangat susah dicari. Land Cruiser Gen 1 yang disebut BJ dan FJ. Kalau ditanya, Pak, Land Cruiser hardtop itu generasi keberapa? Generasi ketiga. Land Cruiser 40 hardtop itu Land Cruiser generasi ketiga. Dan yang lifespan-nya paling lama. Dia diproduksi dari tahun 1958
60 sampai dengan tahun 1984 ya. Oleh. Jadi gitu teman-teman. Kalau ditanya saya suka hardtop gak? Suka. Nah cuma ini selawatan ya, harus cepat diselesaikan. Nah jadi FQ10, FQ15, HQ15 itu ukurannya lebih besar dari Land Cruiser hardtop, lebih lebar. Gitu. Ukurannya lebih besar mobilnya. Gitu. Nah, itu rencananya kalau sekarang harganya sih terakhir ya 590 juta. Wajar sih, mobil antik, mobil langka gitu ya. Dan ownernya itu juga bingung mau restorasinya diapain gitu. Biar sama kayak di katanya, di museum gitu. Konon katanya sih begitu ya. Platnya BA cuy, plat Sumatera Barat, BA, plat Padang ya. Plat BA Sumatera Barat. Rencananya kalau saya beli mau saya apain itu mobil? Rencananya mau saya modif berat sih, modif berat, pasang dashboard. Memang saya gak akan pertahankan ke originalitas bagian dalam ya, karena kan yang terakhir ini posisinya mesin udah diganti pakai mesin Dyna B ya, yang 4 silinder ya. Saya nggak tahu 14B apa 15B, saya nggak tahu mesinnya ya. Pokoknya mesin Dyna katanya. Terus juga transmisinya mau saya ganti ya jadi 5 speed. Kemudian pasang dashboard untuk keselamatan. Kemungkinan bakal pasang dashboardnya dari Bundera atau Land Cruiser 70 karena lebih pas. Land Cruiser pertama yang berdashboard itu adalah Land Cruiser Bundera kalau nggak salah, atau Land Cruiser. Walau ada literatur yang mengatakan Land Cruiser 45 atau di sini bilangnya Land Cruiser PU ya, Land Cruiser PU, Land Cruiser 45, Land Cruiser 55. Katanya Land Cruiser pertama yang berdashboard, tapi saya terus terang nggak begitu tahu mana yang lebih duluan. Nah rencananya saya pengen pasang itu gitu. Rencananya pengen pasang dashboardnya di FQ10 atau ya itulah pokoknya. Kemudian pakai power window, pasang power steering dan fitur-fitur kenyamanan keselamatan lain. Dan bakal saya modif berat gitu. Bagian belakangnya ganti jadi kabin gitu, bukan seperti yang ada gitu. Nah, pertanyaannya apakah bakal saya pakai hari-hari? No, enggak. Itu saya juga akan pakai untuk special occasion aja, bukan untuk hari-hari juga. Untuk special occasion aja, untuk hal-hal yang momen-momen tertentu aja gitu. Jadi mungkin ini aja ya. Kalau mobil hari-hari mah mending yang lain, mending mobil yang lebih modern gitu loh, mau mobil kontemporer kalau buat hari-hari. Cuman ada satu mobil kontemporer yang kepengen saya punya sebelum saya mati ya. Mau tau nggak apa? Jawabannya adalah remake. Sebenarnya bukan remake Nevera juga, tapi Tesla Model S yang plate. Karena kelihatannya seru aja gitu loh, punya supercar 4 pintu yang mobil 0-100 km per jam bisa ditempuh dalam waktu 1 detik. 4 pintu itu kayaknya keren deh. Ya ini aja yang bisa saya share. Terima kasih. Selamat sore teman-teman dan sampai jumpa lagi.